Jangan biarkan pikiranmu kerdil hanya karena kurang literasi. Memahami dunia bukan cuma soal tahu apa yang terjadi hari ini, tapi soal memahami pola pikir dari masa lalu. Kalau kamu ingin memperluas perspektif lewat sejarah tanpa merasa sedang kuliah, tonton Koi di Pulang Sekolah. Dia menunjukkan bahwa masa lalu itu seru, relevan, dan kunci untuk paham tren dunia saat ini. Evolusi Darwin tuh ngajarin manusia berasal dari kera. Lu tahu gak kalau Charles Darwin dia tuh gak pernah ngomong kayak gitu loh. Narasi manusia berasal dari kera tuh malah dibikin sama orang-orang yang gak suka sama dia. Jadi mereka lewat majalah The Hornet, mereka tuh ngegambar Darwin, bikin karikatur Darwin, tapi badannya diganti badan kera. Dan ini mereka lakukan buat nyindir Darwin. Kenapa disindir? Soalnya di buku keduanya, Darwin bilang kalau nenek moyang manusia itu kemungkinan besar berasal dari Afrika. Sama kayak nenek moyangnya gorila dan simpanse. Nah, gara-gara itu sama para pembencinya malah disimpulin kalau Darwin bilang manusia tuh berasal dari kera. Padahal dia nggak pernah ngomong gitu. Dan mereka bisa nyimpulin gitu soalnya orang kulit putih waktu itu white supremasinya tuh kan lagi tinggi banget kan. Mereka tuh kan meyakini orang-orang kulit hitam itu tuh lebih deket ke monyet daripada ke manusia kan. Nah, jadi nyimpulin omongan Darwin tadi yang bilang kalau nenek moyang manusia berasal dari Afrika, itu berarti sama aja dengan ngomong kalau nenek moyang manusia adalah monyet karena berasal dari Afrika, karena berasal dari tanahnya orang-orang kulit hitam. Mereka jadi seenaknya nyimpulin kayak gitu tuh, padahal Darwin nggak pernah sama sekali bilang kayak gitu. Dan gara-gara inilah makanya Charles Darwin jadi dianggap sebagai salah satu ilmuwan yang paling banyak disalahpahami sepanjang sejarah. Kalau kamu lebih suka membedah sisi gelap manusia dan misteri yang tak terpecahkan, tonton Nadia Oomara. Dia adalah maestro storytelling yang bakal melatih instingmu dalam melihat sebuah narasi dan sudut pandang yang berbeda. Tapi ketika pembebasan lahan itu sudah mulai dilakukan, bukannya membangun tempat wisata, lokasi itu malah dijadikan sebagai tempat untuk menimbun sampah. Warga ngerasa sumur-sumur mereka jadi bau sampah. Dan karena tumpukan sampah ini udah sangat berat, warga pun mulai notice wah kalau tanah di sananya sudah mengalami keretakan sekitar 20 cm. Sekitar jam 3 malam atau jam 3 pagi. Longsoran sampah ini masih terus bergerak, wah masih menghasilkan suara yang lebih bergemuruh lagi. Dan penggalian itu juga masih harus terus dilakukan sampai 15 hari lamanya. Tim penyelamat menemukan 157 jasad warga yang meninggal karena tertimbun sampah.